Saya berada di Melbourne, Australia untuk menyampaikan inspirasi bagi keluarga Indonesia bahagia. Inspirasi parenting kali ini saya berikan tema menjadi ayah yang berbicara. Nah, pelajarannya kita ambil dari ayah yang salah, yaitu siapa? Daud, yang tidak berbicara dengan anaknya. Daud punya anak, salah satunya Adonia. Adonia ini memberontak. Sebelum Absalom memberontak kepada Daud, maka Adonia adalah anak yang pertama yang melakukan pemberontakan. Daud belum meninggal, tapi Adonia pengen menjadi raja, lalu dia memberontak kepada Daud. Kenapa Adonia ini memberontak? Tentu ada sebab-sebabnya. Yang pasti di bawah ayat-ayat mengenai pemberontakan itu ditulis, Adonia belum pernah Daud menegur dia, kenapa begini, kenapa begitu. Daud tidak pernah berbicara dengan Adonia. Jadi Adonia nggak punya relasi hati. Jadi kalau orang itu mau kurang ajar, kalau punya relasi hati kan, aduh, ya nggak enak sama papa lah gitu kan. Tapi kalau nggak punya hubungan gitu ya berontak aja, kurang ajar aja, minta duit aja, nggak peduli lu punya apa nggak, kalau perlu yang ngutang apa jual rumah. Aduh, ada anak yang memberontak orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada relasi hati. Kenapa nggak ada relasi? Lagi mana mau ada relasi? Berbicara saja tidak pernah. Menjadi ayah yang bisu. Dilaporkan banyak fenomena yang namanya ayah bisu, yaitu ayah yang tidak berbicara. Walaupun mungkin tidak jahat, karena ada juga ayah yang laki-laki yang berpikir begini, saya ini nggak usah banyak ngomong ya, yang penting saya baik, saya jujur, saya kerja, saya tanggung jawab, saya cari uang. Ada benarnya dengan jujur, kerja, cari uang, tapi kalau tidak berbicara, bagaimana membangun relasi? Karena relasi dibangun lewat interaksi, dan interaksi itu adalah pembicaraan isi hati. Bukan hanya sekedar bicara formal, tapi berbicara isi hati, pendapat, cita-cita, pandangan hidup, nilai-nilai, impian, sesuatu yang dikeluarkan dari hati, bukan cuma pengetahuan atau informasi. Dan itu harus dengan berbicara. Maka mari kita menjadi ayah yang berbicara. Nah, saya berikan tips bagaimana berbicara dengan anak-anak bagi ayah-ayah yang sudah lama nggak berbicara, sehingga kalau berbicara rasanya kaku, lalu pergi berdua dengan anaknya. Nah, dua makhluk hidup pergi bersama-sama, tidak ada pembicaraan. Itu penderitaan. Maka jangan pergi berdua dulu ya, itu nanti. Sekarang pergilah sekeluarga. Karena waktu pergi sekeluarga, maka anak sama ibu bicara, nah nanti kita nimbrung-nimbrung. Atau waktu pergi sekeluarga, sudah janjian sama istri. Nanti kalau anak nanya kamu jangan jawab semuanya ya. Jangan kamu borong semuanya pembicaraan. Aku nggak kebagian. Jadi nanti kalau kamu ditanya sama anak, kamu bilang begini, menurut mama sih begini. Nggak tahu kalau menurut papa gimana. Biar aku saut. Nah, lama-lama nanti anak sama papa nyambung. Nah, kalau sudah nyambung, family time-nya sekeluarga, lalu pergi bertiga, maka nanti lebih intim lagi. Sampai akhirnya bisa dating. Dating itu pergi berdua. Nah, kalau dating, maka berbicara isi hati, hal-hal yang menyenangkan. Jangan bicara yang penting. Nanti kamu besar jadi apa, udah bikin PR belum, itu namanya bukan dating. Kalau berbicara yang penting, namanya meeting. Ayah sama anak meeting terus. Orang kalau meeting malah bisa berantem. Maka pergilah berdua membicarakan yang tidak penting dulu. Bukan berarti tidak boleh bicara yang penting. Itu harus dibicarakan. Tapi kita membangun relasi dengan bicara hal yang menyenangkan. Ketika relasinya terbentuk, nggak usah ditanya, nanti dia malah akan bertanya, kalau menurut papa aku pilih jurusan mana ya? Nah, kita kasih nasihat, karena relasi sudah terbentuk. Menjadi ayah yang berbicara, membangun relasi hati, menumbuhkan generasi yang ilahi. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia, untuk keluarga Indonesia bahagia.